Oke, kita lanjut lagi ke latihan yang kedua. Untuk studi kasus yang kedua ini yaitu ada dua kondisi ya, atau dua syarat. Yang pertama ya, jika memenuhi syarat yang pertama maka akan dijalankan. Jika tidak, dia akan menjalankan syarat yang kedua, seperti itu ya. Pertama ya, kita punya tipe data sama seperti tadi ya, ada total beli, kemudian potongan, kemudian jumlah bayar ya. Tiga variabel tersebut merupakan tipe datanya double. Kemudian ada perintah keluarannya sini, cout ya, sampai dengan sini ya. Akan dipisahkannya dengan titik koma ya. Ini perintah keluaran, kemudian ini perintah masukannya ya. Perintah masukannya nanti akan ditampung di dalam variabel total beli ya. Nanti akan ditampilkan atau di proses ya di dalam percabangannya ya, percabangan if-nya ya. Yang pertama, jika yang diinputkannya ya atau total belinya itu lebih dari sama dengan 50.000, maka dia akan mendapatkan potongan 20% dari total beli. Selain syarat yang di atas ya, atau syarat yang pertama, maka dia akan menjalankan syarat yang kedua. Misalkan saya punyanya atau bayarnya total belinya 45.000, maka nanti akan masuk ke syarat yang kedua, else-nya ya. Dia akan mendapatkan potongan senilai 0,5% ya, atau 5% ya dari total beli ya. Kemudian nanti hasilnya misalkan yang diinputkan 50.000, maka dia akan mendapatkan potongan 20%. Kemudian hasilnya itu akan dikurangi ya, potongannya itu. Total beli akan dikurangi dengan potongan. Nah, nanti yang jumlah yang harus dibayarkan itu ya, nanti sudah terhitung atau sudah terpotong oleh total beli dikurangi dengan potongan ya. Oke, kita jalankan lagi. Jangan lupa projectnya diganti di properties, project, kemudian properties. Yang akan kita jalankan adalah yang kedua ya. Oke, yang kedua. Oke ya, kemudian build clean workspace, yes ya. Kemudian jalankan kembali, build and run ya. Oke, tadi belum saya bahas untuk pembuatan file baru, sama seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, tinggal pilih file kemudian new empty file ya. Ini atau icon tanda lembaran baru plus ya di sini nih, tinggal diklik aja. Nah, ini ya kita masukkan, misalkan saya mau dapat potongannya cuman yang 0,05 aja nih. Oke, tinggal dibuatkan 45.000, berarti kan dia lebih kurang dari 50.000. Nah, maka dia akan mendapatkan potongan senilai 0,05 dari total belinya ya, seperti itu, atau 5% dari total beli. Nah, nanti total pembelian ini akan dikurangi dengan potongan. Nah, jumlah yang harus dibayarkan adalah senilai 42.750. Jadi 45.000 dikurang dengan 2.250. Seperti itu. Sama aja kayak kita beli, kemudian kita udah potongan nih atau diskon senilai 5.000, berarti kan 45.000 dikurang 5.000, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk yang latihan ketiga ya. Latihan ketiga, jangan lupa kalau untuk buat file baru, file, new, kemudian empty file. Nah, nanti kalian tinggal diklik yes aja ya, yes, kemudian oke. Karena saya sudah buat, jadi nggak usah ya.
kita hapus saja. Oke, ini latihan ketiganya. Nah, ini ada penggunaan ya, percabangan atau kondisi menggunakan switch ya, sama halnya dengan if ya, dia akan menjalankan syaratnya ya. Kondisinya seperti apa? Jika kondisi yang pertama memenuhi, maka akan dijalankan. Jika tidak, maka diabaikan. Dia akan lanjut ke kondisi atau syarat yang kedua. Seperti itu ya. Di sini kita punya untuk headernya itu ada iostream dan stdio.h. Kemudian variabelnya ada kode itu tipe datanya adalah char ya. Kemudian untuk tipe data string itu adalah input lagi ya. Kemudian di sini nanti ada perulangan ya. Ketika diulang ya, nanti akan layarnya dalam keadaan bersih, sistem clear screen. Dia akan membersihkan layarnya kembali seperti semula ya, atau pada saat awal sebelum diinputkan. Kemudian ada keluarannya ya, dia akan menampilkan ini ya, masukkan kode barang. Kemudian ada perintah masukannya, cin. Perintah masukannya yang diinputkan akan ditampung di dalam variabel kode. Kemudian apa syaratnya? Itu masuknya ke dalam. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di switch, kemudian syaratnya dimasukkan ya, biasanya itu tipenya integer atau string ya. Kemudian ini untuk syaratnya ya. Kemudian ini untuk kondisinya. Kondisi yang pertama akan masukkan kode, jika A maka akan ditampilkan alat olahraga. Kemudian untuk B akan ditampilkan alat elektronik. Kemudian C ya, kemudian adalah alat masak. Nah, selain kondisi ketiga ini ya, misalkan yang dimasukkan itu bukan A, B, C atau selain itu, maka akan ada keterangan Anda salah memasukkan kode seperti itu. Nah, ini di bawah ini adalah untuk mengulangi penginputannya ya. Jika input lagi ya, ketika diisi Y, dia akan menginput lagi. Jika tidak, dia akan mengakhiri dari programnya ya, seperti itu. Kalau jika iya, maka dia akan mengulang ke kondisi yang awal di sini ya, dan akan membersihkan dari si layarnya seperti itu ya. Oke, kita jalankan ya. Jangan lupa untuk mengganti di dalam propertiesnya, project, kemudian properties, build target. Nah, yang dijalankan adalah latihan ketiga ya. Kemudian claim workspace-nya ya, kemudian baru dijalankan ya. Jalankan, masukkan kode barang ya, masukkan kode barang. Nah, ini kita masukkan misalkan B, harusnya yang keluar itu adalah alat elektronik, di enter. Nah, ini keluar alat elektronik. Jika input lagi ya, Y, dia akan kembali ke tampilan awal. Nah, sebelum diinputkan, nah, seperti itu. Jika saya tuliskan B, maka enter. Nah, Anda salah memasukkan kode. Ingat ya, untuk penggunaan huruf besar dan kecil ya di dalam C++ itu berbeda ya. Jadi nilainya itu berbeda. Makanya dia bilang Anda salah memasukkan kode, sedangkan dia memasukkannya B, tapi B-nya B kecil, sedangkan yang dikenalkan adalah B besar atau kapital, seperti itu ya. Oke, kita tidak aja. Nah, di sini kita perbaiki. Kalau misalkan mau menginputkan
menginputkan A kecil dan A besar ya, ada dua kan berarti kondisinya. Kita tinggal masukkan seperti ini aja ya, kutip titik 2. Kemudian yang B sama ya, yang B sama kita masukkan B titik 2. Kemudian yang C sama kita masukkan C diapit sama kutip, kemudian titik 2. Oke, kita simpan kembali ya, kemudian kita jalankan lagi. Oh ya, saya lupa, harus menggunakan case di depannya ya, case karena kan perintah. Ya, case yang ketiga. Kita simpan kembali. Oke, sudah kita tambahkan case A kecil, case B kecil, kemudian case C kecil. Nah, yang seperti ini. Jadi nilai C besar dengan nilai C kecil itu tidak sama ya. Jadi itu berbeda. Makanya kita gunakan ada dua pilihan di sini. Oke, kita jalankan lagi. Ya, kita masukkan. Nah, kita pilih B kecil. Kalau tadi kan dia mengambilnya atau menjalankan perintah yang terakhir yang default. Anda salah memasukkan kode. Oke, sekarang kita masukkan B kecil ya, enter. Nah, B sudah benar ya, alat elektronik. Kita ketik input lagi, yes ya, nanti input lagi, kita ketikkan B besar, enter, alat elektronik juga. Nah, yang seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertemuan ketiga kurang lebih seperti itu ya, untuk percabangan if ya, penyeleksian kondisi if dan switch ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan diskusi ya, mohon aktif ya. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan di grup atau di dalam e-kampus. Kemudian tugasnya itu ada di slide terakhir. Oke, dibaca lagi untuk tugasnya, itu ada di halaman atau di slide terakhir ya. Silakan dibaca dengan teliti, kemudian dikerjakan, dikumpulkan dalam bentuk link dalam e-kampus. Terima kasih, tetap sehat selalu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.